Artinya apa? Kesepakatan yang sudah disepakati dulu karyawan-karyawan yang diambil dari warga itu ternyata dengan kebijakan yang baru terus disikati HP. Nah ini saya tidak mau kejadian seperti RW 11, 12 terulang. Nah ini akan dijadwalkan dan totalis. Kemudian ngerjen masuk terus ganti perusahaan ini. Nah itu maka mereka sudah mengerti. Sehingga kayak kemarin boy di sana tidak ada notaris sehingga ya terus pecah. Ya saya tidak mau seperti itu. Nanti jangan sampai ada yang merugikan kita. Nah, kemudian porsinya pun juga besok kita tanyakan, koordinasikan berapa porsinya yang mau direkrut untuk pembangunan itu, baik itu tukang selabere, keamanan dan lain sebagainya monggo. Nah itu nanti sudah bentuk pakai seleksi dan kami juga sudah ngomong dengan beberapa RT. Nah kalau bisa itu jangan dijual dari hotel sendiri, tetapi calon karyawan itu direkrut atas usulan dari pengurus yang sudah tahu gerakannya itu ya. Jangan sampai makusan mengkoro udahlah mari jadi tidak bisa. Nih kalau masukan Bapak Ibu ya barangkali itu nanti memenuhi persyarat untuk karyawan hotel sehingga yang monggo itu kebijakan dari mereka. Saya hanya mengantisipasi jangan sampai malam ini wis ada kok sedang rapat RW 10 di mana rapat triwulan ini dihadiri oleh beberapa RT 34, ketua hal yang penting yang perlu 35, 36, 37, 38, 39. Jadi kedua adalah di RW 10 ini ada 6 RT. Rampung Pekarti itu Malam ini kami rapat membahas beberapa permasalahan. Saya kira beberapa yang sedang ada laporan kemudian yang ketiga adalah ketua RW. Saya ya kalau rapat ini RW 10 Bangsa Payo orang laku. Nah ini monggo nanti kita bicarakan tiga itu. Ini ada beberapa masukan sehingga nanti beberapa PR itu akan saya sampaikan kepada yang berwenang. Nah terkait dengan Rampung Pekarti ini kemarin beberapa RT dan RW sudah di acara rapat di Rumah Putih oleh Pak Jazir bahwa sekarang pembangunan Kapuro itu sebentar lagi sudah mau dilaksanakan. Kemarin karena saya kerja dan bisa hadir atas wakilan Pak Woto dan Pak Widi untuk mengukur ya Pak ya, mengukur tempat-tempat yang akan dijadikan Kapuro itu. Nah rencana Pak Jagir selaku ketua rukun kampung, masing-masing RT itu nanti mengirim kontingennya untuk acara keseniannya. Misalnya Joko Karyan pakaian batiknya Bu Dedi, nah itu nanti mirip terbicak ukuran 34 opo 35 monggo. Nah ini semua biaya dibebankan oleh masing-masing RT. Nah untuk menyemarakkan ini Pak Jaya juga saya kemarin pengurus RT, pengurus RW, Bapak itu sudah ya. Namun Bu PKK-nya belum. Nah itu kemarin disepakati ini segera akan jadi. Enggak, ini untuk seragam PKK-nya yang untuk Ibu RT sudah digarap, mudah-mudahan minggu ini sudah selesai sehingga nanti pada waktu gladi bersih atau pengepiaan itu nanti semua RT ini seragam, karena RT berbeda seragam dengan RW. Kemudian pengurus kampung juga beda, jadi nanti membedakan itu ada tergantung pakaiannya. Ini PKK RT, Ibu RT sudah ada sendiri. Jadi desainnya Pak Jaya seperti itu. Yang itu diharapkan masing-masing RT khususnya RK Jowayani bisa tampil ya syukur satu RT satu lah monggo lah. Kebijakan saya serahkan kepada masing-masing RT untuk bisa mengirim kontingennya untuk menyemarakkan pengepian kampung Jobar sebagai Pancatrit dan kampung wisata. Saya kira itu yang pembicaraan kita pada malam hari ini. Saya serahkan Pak Positi untuk mengajukan komitmen yang tadi malam kita usulkan. Barangkali ada belum masih terjadi maupun yang lain bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di monggo ini sudah ada di depan Bapak Ibu minuman dan snack. Saya persilakan untuk menikmati saya. Enak-enaknya bisa depan itu. Ini kita sambil menikmati makanan dan minuman yang sudah ada di depan Bapak Ibu semua. Monggo Pak Rosidi untuk menyambung dari Bapak Erwin yang menyampaikan keputusan tadi malam, nanti disambung dengan masukan dari masing-masing RT. Terus kita sambung dengan pembahasan. Monggo Bapak Rosidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kalipun. Jadi dari malam kami di RT 36 karena besok pagi itu ada undangan dari Hotel Sino ini, dan judul dari itu komitmen kesepakatan warga. Kata ini harus segera kita siapkan sehingga di RT 36 kita sudah mencoba untuk menyusun, dan ini sebenarnya bukan hasil pertemuan tadi malam saja, tetapi sudah beberapa kali, terutama warga yang paling dekat dengan bersama, karena kira-kira ini adalah yang akan paling terdampak begitu nih. Kalau pun Pak Sikit, kalau pun GH24, kemudian satu lagi Megan, dan juga beberapa warga yang dekat. Dan dari orang tadi malam kemudian saya ditugaskan untuk ngetik ulang begitu ya. Ini mohon izin untuk kita bacakan. Ada 19 poin. Dan yang aku ini tadi saya cuma 10 gitu. Oh jadi. Dan ini kita juga sampaikan matur suwun sangat pada Mbak Olive ya, sebelumnya malah sudah lebih ngedetailkan gitu, kemudian menjadi bahan yang kita. Jadi kok Mbak Olive perlu ngasih supaya nanti juga bisa menjadi periksa. Jadi nanti mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya. Pertama terkait dengan poin-poin yang kita anggap penting untuk kita ajukan. Jadi barangkali masih ada yang perlu ditambahkan gitu ya, atau kalau kemudian ada poin-poin yang berpeluang ini perlu dicermati juga monggo begitu ya. Yang kedua mungkin juga dari sisi bahasa. Mungkin barangkali ada bahasa yang lebih pas, karena menurut saya juga ini kan karena kesusu gitu ya, tadi malam yang kita tuang. Mungkin ada bahasa-bahasa yang dirasa kurang pas. Nanti kita juga mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya. Harapannya seluruh masukan Bapak Ibu semuanya di malam ini nanti kita tuangkan, kita masukkan, kemudian besok pagi kita sudah membawa termasuk judulnya ya, saya masih dijuduli apa gitu. Nanti kemudian kita sampaikan kepada honor Pak Sakit untuk mendapatkan tanggapan secara tertulis. Kita menginginkan tanggapan dari pihak hotel adalah tertulis, tidak cuma mengatakan iya atau tidak, tetapi kita ingin tanggapan secara tertulis dari pihak hotel. Baik, mohon izin untuk kita bacakan satu-satu ya. Namun saya ini judulnya masih sementara. Draft permintaan warga sekitar kepada pihak owner Hotel Sino Baru saat masa konstruksi pembangunan dan operasional hotel. Jadi ini mengikat dalam masa konstruksi, masa pembangunan maupun ketika nanti sudah beroperasi. 1. Pihak hotel wajib menyediakan tempat terbuka di lingkungan hotel sebagai lahan penghijauan dan miring perindang lingkungan. Yang kedua, jarak bangunan Hotel Sino Baru yang akan dibangun dengan rumah Bapak Sigit Widodo maupun warga terdekat hotel lainnya minimal 1,5 meter. Kenapa kita tuliskan secara spesifik Bapak Sigit Widodo? Karena memang rumahnya yang nempel tembok lah bahasanya begitu ya. Ini kira-kira yang bakalan paling terdampak. Yang ketiga, apabila saat pelaksanaan pembangunan atau setelah selesainya pembangunan Hotel Sino Baru terdapat kerusakan fisik bangunan dan properti di rumah Bapak Sigit Widodo atau warga sekitar hotel
akibat efek proses pelaksanaan pembangunan hotel, semisal atap rumah tertimpa material, dinding rumah mengalami kerusakan karena getaran, perubahan posisi bangunan semisal tembok yang semula tegak menjadi miring, polusi baik debu, limbah atau sampah, maka menjadi tanggung jawab pihak hotel untuk memperbaiki menjadi seperti semula. 4. Pihak hotel memberikan solusi atau kompensasi kepada warga sekitar apabila terdapat gangguan umum. Kalau tadi khusus ini yang gangguan umum, polusi udara, suara atau kebisingan, debu, dan gangguan arus lalu lintas selama proses pembangunan hotel. 5. Apabila ada pernyataan keberatan yang disampaikan warga terkait gangguan yang disebabkan proses pembangunan maupun gangguan setelah hotel beroperasi, pihak hotel diminta memberikan respon dalam waktu 1 kali 24 jam. Jadi pihak hotel diminta untuk segera menjawab. Kita ada komplain, mereka menerima dan menjawab. Mungkin belum langsung memberikan solusi, tapi sudah ada tanggapan, setidaknya komitmen gitu, mau apa gitu, dengan komplain itu. 6. Sumur yang digunakan pihak hotel untuk memenuhi kebutuhan air bagi operasional hotel harus memiliki kedalaman minimal 90 meter untuk mencegah terjadinya penurunan kuantitas air warga sekitar, dan dalam proses pembuatannya harus disaksikan pihak warga untuk memastikan kedalaman sumur sebagaimana yang disyaratkan. Jadi memang ada syarat dari Departemen Dinas Perizinan kalau hotel itu mau membuat sumur sebagai sumber itu minimal 90 meter kedalamannya supaya tidak nyedot air tanah yang digunakan oleh warga. Bahkan sebenarnya dalam perizinan itu hotel itu diwajibkan untuk akses panggul air. 7. Apabila terjadi penurunan kuantitas atau kualitas air sumur, misalkan dia mau jadi tercemar gitu ya, air sumur milik warga sekitar hotel akibat dari pembangunan hotel Seno Baru maupun akibat operasional hotel Seno Baru di kemudian hari, pihak hotel harus memberikan solusi yang disetujui warga untuk mengatasi sumber air warga. Selain itu, pihak hotel harus menyiapkan instalasi saluran air bersih yang bersumber dari sumber air hotel, sehingga sumber air bersih hotel dapat diakses dan dimanfaatkan warga terdampak sebagai salah satu alternatif solusi darurat. 8. Tidak mengubah posisi saluran atau jaringan listrik PLN yang selama ini telah diakses oleh rumah Bapak Sigit Widodo ataupun warga sekitar tanpa sepersetujuan warga yang bersangkutan. 9. Tidak membuang sampah di area rumah warga baik selama pembangunan maupun setelah beroperasi. Pihak hotel juga bertanggung jawab untuk mengkondisikan para tamu agar mentaati bab ini. 10. Penggunaan alat-alat kerja selama pembangunan yang menyebabkan gangguan suara, debu dan getaran tidak melebihi pukul 18. 11. Apabila setelah bangunan hotel berdiri berakibat terjadinya gangguan jaringan seluler maupun akses pencahayaan matahari bagi warga sekitar, maka pihak hotel bertanggung jawab memberikan solusi bagi warga yang terdampak. 12. Hotel tidak menyelenggarakan ataupun memfasilitasi aktivitas yang dinilai dapat mengganggu ketenangan warga maupun yang dinilai bertentangan dengan norma dan spirit yang berlaku di masyarakat Jogokaryan. 13. Pihak hotel akan berkomunikasi atau melakukan sesuatu. Setiap pihak hotel akan berkomunikasi atau melakukan sesuatu dengan warga sekitar terkait proses-proses pembangunan hotel harus seizin ketua RW dan ketua RT. 14. Setelah hotel beroperasi, fasilitas hotel seperti ruang pertemuan atau yang lain event-event tertentu dapat dipinjamkan untuk kegiatan RT atau RW atau kelurahan. 15. Pihak hotel menyediakan tempat dan fasilitas di lingkungan hotel bagi UMKM warga sekitar hotel. 16. Memprioritaskan warga sekitar hotel untuk direkrut menjadi pekerja atau pegawai baik untuk keperluan konstruksi maupun operasional hotel. Setiap ada lowongan pekerjaan baik untuk konstruksi maupun operasional hotel, pihak hotel wajib memberitahukan informasi lowongan pekerjaan kepada pihak RW 10 Jogokaryan untuk dipublikasikan ke warga. Pihak RW 10 Jogokaryan juga diberi informasi siapa saja dari warga RW 10 yang mendaftar lowongan pekerjaan tersebut. 17. Atas pengajuan permintaan warga
atas komitmen pihak Hotel Senul Baru sebagaimana tertulis di atas, pihak hotel memberikan tanggapan secara tertulis poin per poin hingga akhirnya semuanya disepakati bersama. 18. Komitmen yang tertulis di atas tetap mengikat pihak Hotel Senul Baru meskipun terdapat pergantian manajemen maupun terjadi perpindahan kepemilikan. Pemilik hotel wajib menyampaikan komitmen di atas kepada calon pemilik baru apabila aset hotel akan dipindah tangankan. 19. Seluruh komitmen setelah disepakati bersama dicatatkan ke notaris agar memiliki kekuatan hukum. Nah, ngaten monggo Bapak Ibu sekalian mbok menawi wonten tanggapan-tanggapan. Matur suwun. Terima kasih kepada Bapak Rosidi telah menyampaikan poin-poin calon draft permintaan warga sekitar. Nanti bisa ditambahkan atau di waktu kita pembahasan keseluruhan. Monggo sekarang sesuai dengan urutannya nanti masing-masing RT menyampaikan masukan atau usulan yang bisa membuat RW 10 terutama di wilayah RW 10 bisa maju, dan juga apabila ada permasalahan di wilayah RT masing-masing. Monggo kita mulai dari RT 34. Monggo Bu Singgih, silakan. Saya belakangan aja. Monggo Pak Ari, kalau Bu Singgih belakangan, Pak Ari menyampaikan. Bukan permasalahan yang terjadi di RT 35. Kaitannya sama ini apa? Sama ini. Itu nanti saja Bu, nanti kita kumpulkan dulu, nanti kita bahas Oh, urutan. tadi kan dikira ini ya sini. Iya, monggo. Kalau masalah. Oh, Didi. Masalah yang ada di RT dulu Bu, kita Tak sampaikan. kira ini tadi. Biar nanti bisa pembahasannya Bu, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa bertemu. Kalau tadi Pak RW-nya Biko hampir 2,5 tahun nih Pak ya. Mudah-mudahan itu jadi langkah awal kita untuk pertemuan triwulan, sehingga kegiatan semacam ini insya Allah nanti bisa dilaksanakan setiap 3 bulan sekali Pak. Saya kira pertemuan semacam ini baik sekali. Terkait dengan permasalahan di RT 34, kalau saya melihat yang krusial sekarang adalah permasalahan sampah Pak. Jadi sampah yang biasanya diambil sama Pak Dodo itu kan kalau dulu seminggu 2 kali, sekarang itu seminggu sekali, bahkan kadang lebih dari 1 minggu. Nah ini bagi warga yang biasanya sampahnya diambil, terutama mungkin di lingkungan saya, ini jadi menumpuk, dan kalau saya melihat kan akhirnya nggak sehat nih. Sehingga mungkin nanti ada solusi dari Pak RW, apakah nantinya ada penggantian terkait dengan petugas itu atau seperti apa. Tadi juga di undangan itu kan kaitannya ada rencananya ada bank sampah deh. Ini saya setuju sekali. Siapa tahu nanti dengan adanya bank sampah ini sedikit banyak mungkin bisa mengurangi sampah-sampah, walaupun sebenarnya yang biasa diambil Pak Dodo pun sebenarnya sampah organik. Kalau sampah yang bukan organik itu biasanya juga sudah dipilah-pilah sama yang kagungan sampah. Jadi saya kira mungkin itu dulu ya Pak Simon. Mungkin ada tambahan? Itu dulu. Mungkin saya nambahin apa? Jadi mungkin itu dulu permasalahan di RT 34. Yang jelas sekali lagi saya mendukung untuk kegiatan pada malam hari ini, dan nanti bisa dilaksanakan rutin untuk setiap 3 bulan sekali. Bahkan mungkin nanti pertemuannya mungkin bisa digilir Pak RW. Mungkin pertama mungkin di sini, mungkin nanti 3 bulan selanjutnya mungkin di RT mana saya tidak. Jadi
waktu saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut mawon Pak Ari. Oh iya. Sementara untuk RT35 sebetulnya nggak ada yang disampaikan, karena insya Allah nggak ada permasalahan yang krusial. Masa nggak ada? Ya, matur nuwun. Saking RT36 jadi menyampaikan bahwa saluran di Gang Kawung waktu itu memang pecah pelompoknya, kemudian sama warga sekitar itu diburuk, dan saya sendiri saya tutup dengan konblok. Rencananya saya itu mau kerja bakti, ya, tapi setelah sekian minggu belum ada kesepakatan dari rekan-rekan warga sekitar yang akan kerja bakti. Alhamdulillah sudah didahului oleh timnya Pak Sarwoto. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah dibantu mengenai gorong-gorong limbah yang pecah, tetapi akhirnya merembet sebelahnya. Sebelahnya Mas Wani itu sama depannya Pak Pentokan Pertigaan Doni Pak Udowo dan Pak Heru itu juga putarannya Pak Kontrol itu juga ambles lagi. Nah, itu saya mohon bagaimana solusinya agar nanti kami warga sekitar itu bisa berpartisipasi seperti yang dulu. Jadi seandainya memang kemarin waktu dikerjakan Pak Sarwoto itu saya sudah nggak di rumah, jadi saya cuma tahu infonya dari Pak Simon bahwa tempat kami Gang Kawung diperbagi oleh Pak Sarwoto. Ternyata saya juga malu karena yang tuan rumah tidak tahu dan tidak hadir di situ. Tapi tidak apalah, memang itu sudah bukan sudah kejadiannya sudah terjadi. Jadi saya akan besok lagi saya akan dikasih tahu warga sekitar itu bisa ikut berpartisipasi, karena Gang Kawung itu sering kejadian gorong-gorong limbahnya mampat. Jadi yang warga sekitar yang akhirnya terlibat dan bekerja bakti. Untuk selanjutnya seandainya ada seperti yang kemarin dikerjakan Pak Sarwoto, mohon diinformasikan terlebih dahulu agar kami tidak ngerti setelah saya pergi. Jadi biar nanti warga sekitar berikut berpartisipasi. Kemudian sampah itu saya sering melihat pagi saya pun buang di Jalan Sisingamangaraja. Saya setelah pulang buang sampah dari sana, saya itu sering melihat di jalan, terutama di depan gudang itu saya sering melihat orang yang buang sampah situ. Akhirnya saya tungguni, setiap habis subuh itu saya tungguni. Akhirnya saya suruh buang ke tempat lain. Jadi saya lihat ada bis turun, krunya mungkin ya, turun bawa kantong sampah ditaruh di pengisor jagung, kadang di ngisor saga listrik gitu. Kemudian saya suruh, Mas tolong, ini bukan tempat sampah umum. Akhirnya saya suruh bawa, nggak tahu dibawa ke timur. Jadi nanti kalau nggak diingatkan langsung seperti itu, akhirnya orang lain mungkin akan membuang di situ. Saya juga mohon solusinya, ada kalau bermasalah seperti itu gimana Pak RW agar lingkungan kita tetap kondusif dan bersih. Kiranya seperti itu. Mungkin Pak Rusdi ada yang nambahin, Pak Rusdi? Oh
Iya, matur nuwun. Monggo lanjut Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun awit tentu. Ingkang bisa menika lampu wonten ing pojokan nggihipun Pak Kris. Nika dugi samenika riyen kula sampun matur kaliyan Pak Endi. Ingkang nomor kalih menika ratusan majengipun Mas Kasih Dedi. Nika ambis ibu ya, ambis. Nika hibur, suatu sampun. Dalam perjalanan saking Baru, apa ngurus lagi, saya kumpulkan dan terkait kalian sampah dari bank sampah dan sampah tidak antara tersebut. Kita panci ketemu solusi pun memang bahwa masing-masing keluarga panci bijak, kita bijak dari yang sampah apa yang saya engkang tentu menawi kaya program untuk pelatihan kagem untuk komposter ini pembuat berikut diwonteni nopo percarane kersane masyarakat niki di boten namung nopo ke madai sampah itu nonton plastik terus ngabul berulang itu berikut cara itu semoga wonten solusi. Mengatakan saya RT dengan dosa itu cekap Bu Mas Sekretaris RT Mas Sekretaris Mandiri cukup Bu ya oke ya menikah saya Bukan seperti itu. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama menanggapi permintaan warga kepada Hotel Seno. Ini belum saya lihat poin tentang lalu lintas Pak Rosid. Jadi efek dari adanya pengelolaan hotel sama nanti proses berlangsungnya kegiatan di hotel itu. Kalau saya lihat kayak sekarang ya jelas seperti saya sering lewat Hotel Matahari itu nek pas masuk bis 5 pohon itu udah menjadi usul tenang. Jadi mungkin nanti perlu pertimbangan solusi juga. Yang pertama itu, yang kedua saya nggak ngerti apakah ada produk hukum atau aturan hukum berkenaan dengan semacam retribusi hotel kepada warga ya RT RW gitu ya. Kalau dari sisi keadilan, kalau misalnya di situ ada pajaknya masuk kota, padahal yang kena dampaknya itu RT RW, nah mungkin perlu juga diatur tentang hal semacam itu. Jadi kalau dalam Islam konsep zakat itu mungkin itu ya jadi yang dekat dengan beres baru keluar. Jadi kalau hotel itu ada semacam retribusi atau pajak hotel, saya nggak tahu seperti apa. Harusnya juga dari yang paling dekat itu juga kecipratan itu mungkin perlu dipertimbangkan juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, poin 1 ya, pihak hotel wajib menyediakan tempat terbuka di lingkungan hotel sebagai lahan penghijauan atau perlindungan lingkungan. Kalau IMB untuk rumah warga ya, itu saya pernah mengajukan itu yang namanya ada istilah KLB dan KDB,
koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar